Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ibu. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silakan Ibu rapikan dulu mejanya, bajunya yang masih dibuat, merapikan dulu. Mulai pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya dulu agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap, berdoa mulai. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita melakukan literasi dulu. Silakan anak ibu secara bersama dibaca surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Buka bias habil fil aslim ma'un sadaqallahul azim. Selanjutnya, yang akan kami absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya, Bu. Raditya, Efni, ada Efnina. Baiklah anak ibu, apakah semangat belajarnya hari ini? Semangat, Bu. Kita hari ini, Ibu akan menanyakan materi kita minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Saya, Bu. Tentang sujud syukur. Pintar, tentang sujud syukur. Siapa yang masih ingat apa itu sujud syukur? Ya, Bu. Naila, apa itu sujud syukur, Nak? Sujud syukur itu adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atau terhindar dari musibah. Pintar. Sujud syukur yaitu sujud yang dilakukan berterima kasih kepada Allah atas mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari musibah. Selanjutnya, siapa yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Berapa kali kita melaksanakan sujud syukur? 1 kali. Pintar. Berarti anak ibu semuanya masih ingat materi kita minggu yang lalu? Masih. Hari ini materi kita tentang sujud sahwi. Sebelum menjelaskan materi kita hari ini, Ibu akan melaksanakan tes kemampuan awal. Silakan semuanya keluarkan HP-nya. Soalnya dikirimkan melalui grup kelas. Silakan semuanya dikeluarkan HP-nya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai, Nak? Silakan dikirimkan ke WA Ibu. Bagaimana hasilnya? Berapa Raditya dapat nilai Raditya? 60, Bu. 90. Nah, Michael berapa dapat nilai? 25, Bu. 25. Alhamdulillah.
mempraktekkan tata cara sujud sahwi dengan baik dan benar. Paham, Nak? Sebelum Ibu jelaskan materi kita hari ini, Ibu akan membagi anak Ibu 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri 6 orang atau 7 orang. Kelompok yang pertama, Noval, Ibrahim Naila Zahra Mikel. Kelompok 2, Michael Evri Ampun Zahran Fikri. Kelompok 3, Alinsan Olivia Krisna. Kelompok 4, Lian Farizi Alisa Siti. Silakan anak Ibu duduk per kelompok. Silakan duduknya dengan rapi. Kasih waktunya 5 menit. Silakan duduknya per kelompok. HP-nya silakan dibawa masing-masing. Anak Ibu sudah duduk per kelompok? Silakan Ibu keluarkan HP-nya. Buka buku paketnya. Hari ini materi kita tentang sujud sahwi. Model pembelajaran kita hari ini PPACK itu menggunakan teknologi. Nah, silakan Ibu sudah buka kelompok. Sekarang semuanya silakan perhatikan ke depan. Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan semuanya perhatikan. Artinya lalai atau lupa. Dalam istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan mereka lupa atau melakukan kesalahan sholat. Selanjutnya hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sujud sahwi dilakukan untuk menggunakan kekurangan dan kelebihan hilangkan manfaat sholat yang disebabkan karena lupa. Selanjutnya, sebab-sebab melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama, lupa melakukan sholat seperti sujud. Yang kedua, ragu atau lupa manfaat. Yang ketiga, lupa membaca al-Qur'an bagi orang-orang yang terbiasa al-Qur'an. Yang keempat, lupa mengerjakan zaman awal. Yang kelima, kekurangan atau kelebihan. Selanjutnya, tentang cara sujud sahwi. Yang pertama, sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca akhir sebelum salam. Yang kedua, membaca bacaan sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah la ilaha wa la ilaha. Nanti Allah tidak sujud dan tidak. Yang ketiga, sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali. Dipisahkan dengan duduk antara bersujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan sama. Yang setelah selesai sujud sahwi, yang kedua dilakukan sama. Itu video yang pertama. Video yang kedua, silakan Anda pahami video yang kedua. Kita lupa ayat awal dalam sholat. Jawabannya, kita disunahkan sujud sahwi. Ini caranya. Setelah membaca doa takbir akhir, bagian innaka hamidum majid. Jangan salah dulu. Tapi yang harus kita lakukan adalah pertama, langsung sujud sahwi dan baca doa ini. Subhana rabbiyal a'la 3 kali, atau bisa juga baca Subhana man la yanamu wa la yasbun 3 kali. Kedua, kita bangun duduk di antara 2 sujud dan baca doa ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ketiga, lakuin sujud sahwi lagi. Bacaannya sama kayak sujud yang pertama. Terakhir, kita bangun, duduk tahiyat akhir, dan langsung salam. Selesai. Semoga bermanfaat. Kalau kamu suka sama video ini, follow aja di ID. Anak-anak semuanya, dari 2 video yang anak Ibu amati tadi, siapa yang dapat menjelaskan apa maksud video yang ditayangkan tadi? Saya, Bu. Ya? Baiklah, saya akan bertanya dari video yang saya amati. Apakah itu sujud sahwi dan mengapakah kita dan bagaimana kita melaksanakan sujud sahwi? Pertanyaan Raditya, apakah itu sujud sahwi dan mengapa kita melaksanakan sujud sahwi?
khusyuk, tidak ingat dia rakaat berapa, dan dia langsung saja melaksanakan salat. Dan sebelum salam dia melaksanakan sujud sahwi 2 kali yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah yang artinya Maha Suci Allah, tidak pernah tidur, tidak bisa lupa. Soal yang kedua, kenapa kita melaksanakan sujud sahwi? Ya, karena lupa atau ragu-ragu dalam salat atau ketinggalan tasawuf awal. Paham nak? Selanjutnya masih ada pertanyaan atau tanggapan terhadap video yang anak ibu amati tadi? Ya, Meka? Ya. Nah, kapankah kita melaksanakan sujud sahwi? Sujud sahwi itu kita lakukan sebelum salam atau setelah tasawuf akhir. Setelah fil alamin lain maka kami majid, kita melaksanakan sujud 2 kali. Yang kita baca Subhanallah yang aku olehku. Paham nak? Masih ada pertanyaan? Sudah? Kalau tidak ada, silakan dikeluarkan HP-nya. Kita menggunakan teknologi. Tugasnya dikirimkan ke grup. Sudah sampai? Ini tugas LKPD. Silakan dikerjakan tugasnya. Silakan didiskusikan. Silakan diskusi. Tugasnya sudah dikirimkan ke grupnya. Kelompok 1 dari kerjakan nak? Sampai ke grupnya kan? Tugasnya ya. Kelompok 2 kelompok 3 sudah selesai? Kelompok Perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir salat atau setelahnya karena adanya kekurangan, baik dengan meninggalkan apa yang diperintahkan atau mengerjakan apa yang dilarang tanpa sengaja. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang artinya, apabila kalian ragu dalam jumlah binaan rakaat salat, maka tinggalkan keraguan dan ambillah yang ini. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain, kami buka satu kelompok. Akan yang kelompok 1, apa itu sujud sahwi dan kenapa kita melaksanakan sujud sahwi? Silakan jawab nak. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan ketika lupa atau ragu dalam salat. Hukum sujud sahwi adalah sunnah. Kita paham nak? Itu melaksanakan sujud sahwi sunnah. Kita paham kelompok lain? Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul sebab-sebab sujud sahwi. Sebab-sebab dilakukan sujud sahwi: 1. Lupa melakukan salah satu rukun salat saat lupa sujud. 2. Ragu atau lupa jumlah rakaat. 3. Lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbaca kunut. 4. Lupa mengerjakan tasawuf awal. 5. Kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Itulah hasil kelompok kami. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain, kami buka satu kelompok satu pertanyaan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan kelompok 3. Saya dari kelompok IPA tidak akan bertanya ke kelompok 2. Kenapa kita melaksanakan sujud sahwi? Lalu kelompok 2 dijawab kenapa kita melaksanakan sujud sahwi?
sujud. 2. Lupa atau ragu atau lupa lima rakaat. 3. Lupa membaca doa kunut bagi orang-orang yang terbiasa kunut. 4. Lupa mengerjakan tasawuf awal. 5. Kekurangan atau kelebihan lima rakaat. Sudah paham kelompok 3? Silakan kelompok 3 presentasikan hasilnya. Baiklah, saya dari kelompok kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami yang berjudul Hukuman Sujud Sahwi. Hukuman Sujud Sahwi. 1. Menjadi pribadi yang rendah hati seperti mau mengakui kesalahan diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami yang berjudul tata cara sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi dulu diskor 1. Selanjutnya, kelompok 1 sampai kelompok 4 sedang mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Dari kelompok 1 dan kelompok 4 tadi ada pertanyaan atau ada yang tidak anak ibu yang kurang paham, yang masih kurang paham tentang materi kita hari ini? Sudah paham semuanya, nak? Sudah. Ibu akan menjelaskan. Yang pertama tentang sujud sahwi. Sujud sahwi ini artinya sujud yang dilakukan atau lupa di dalam sholat. Sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Sujud sahwi dilakukan 1 kali sebelum kita melaksanakan sujud. Baiklah, anak ibu, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Kesimpulan materi kita hari ini. 1. Sujud sahwi artinya sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan baris dalam membaca tasawuf akhir sebelum salam. 2. Hikmah sujud sahwi menjadikan kita sebagai makhluk dan biasa mengingat dan bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Hikmah sujud sahwi menguatkan kesadaran atas diri bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna sehingga tidak itulah kesimpulan. Siapa yang dapat menambahkan lagi kesimpulan yang disampaikan anak ibu tadi? Sudah paham materi kita hari ini? Sudah. Kalau sudah, ibu akan melakukan evaluasi atau tes formatif. Silakan anak ibu kirimkan linknya ke grup. Silakan dikerjakan. Sudah sampai? Sudah.